adanya suspend dari FIFA yang sementara ini kerugiannya sangat besar sekali buat kita. Termasuk masalah coaching education, masalah kesempatan pelatih ingin belajar kembali untuk mengambil mungkin lisensi yang lebih di atas. Memang pelatih kita yang punya lisensi A, B masih kalah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Kita di sini sekarang kalau kita ingin maju, bukan hanya berpikiran tentang youth development, pengembangan usia muda, tapi juga harus meningkatkan kemampuan pelatih melalui coaching education. Coaching education ini yang harus ditingkatkan terus, sehingga kita punya pelatih-pelatih yang punya kemampuan untuk menangani latihan nanti secara terorganisir dengan baik. Pelatih usia muda itu sebagai role model, artinya sebagai contoh dari pemain-pemain yang ditangani. Karena biasanya pemain-pemain usia muda cenderung meniru semua apa yang dilakukan oleh pelatihnya. Cara berbicara, cara berpakaian, kemudian cara komunikasi satu sama lain, itu mereka pasti tiru gitu loh. Oleh karena itu pelatih disebutlah role of model, ya, role model daripada pemain-pemainnya. Tapi juga pelatih-pelatih usia muda itu harus tahu bagaimana menangani, menghandle pemain-pemain usia muda di kelompoknya masing-masing. Pelatih usia muda tuh harus tahu karakteristik pemain yang usianya umur 13 tahun. Pemain usia muda, pelatih usia muda itu yang melatih usia 15 tahun harus tahu karakteristiknya. Kemudian dia juga harus punya kemampuan bagaimana seorang pelatih memimpin latihan, mengorganisasi latihan yang bagus, memberikan contoh, melihat kesalahan-kesalahan pemain-pemain yang dilakukan oleh pemainnya di dalam lapangan, di dalam latihan, memperbaikinya. Kemudian memandu pemain ini sehingga mereka bisa mengerti, memahami daripada latihan yang diberikan. Jadi tugas seorang pelatih usia muda ini sangat vital sekali. Karena pemain-pemain usia muda itu ibarat kertas putih yang kosong, yang belum diisi oleh tulisan-tulisan. Tapi tulisan-tulisan ini harus tulisan yang baik. Karena ini akan dibawa terus, dan ini yang akan jadi keputusan dia nanti, bukan keputusan maksudnya, akan di aplikasi, akan menjadi otomatisasi mereka di dalam permainan-permainan latihan. Oleh karena itu, semua yang diberikan latihan-latihan itu memang harus latihan untuk pemain usia muda adalah latihan yang mendidik, sehingga pemain-pemain itu bisa menjadi pemain yang baik. Satu contoh, pelatih usia muda harus mengajarkan pemain-pemain respect the game. Respect the game, menghormati. Kalau bilang itu kan cuma menghormati permainan, tetapi artinya luas. Di dalam menghormati permainan itu, si pemain-pemain itu harus diajar bagaimana menghormati lawannya, sehingga nggak ada lagi protes berkelahi di dalam, karena mereka sudah tahu respect the game. Pemain-pemain itu harus menghormati wasitnya. Pemain-pemain itu harus menghormati pelatihnya. Pemain-pemain muda itu harus menghormati fansnya. Kalau itu dilakukan oleh pelatih usia muda semenjak pemain usia muda ini akan dibawa sampai ke usia senior mereka. Nah, kalau ini dibawa dengan membawa pengaruh yang baik, akhirnya perkelahian nanti di dalam pertandingan di kelompok senior ini berkurang karena mereka udah respect the game. Makanya itu penting sekali, vital sekali pengaruh pelatih di usia muda.
Kalau kita bicara pemain-pemain usia muda, kelompok usia muda, orang banyak keliru. Banyak keliru di usia-usia muda, mulai umur 12, 14 tahun, kemudian jalan 16 tahun, sudah berpikiran untuk bagaimana meningkatkan stamina. Di sini juga adalah sebenarnya pengetahuan daripada pelatih-pelatih itu, bahwa di kelompok-kelompok usia muda ini bukan nomor satu stamina yang dicari, tapi adalah kualitas teknik, perception, pemahaman, inside the game, pengetahuan bermain, ya, pengambilan keputusan, decision, baru teknik eksekusinya. Ini dulu yang nomor satu. Lantas kapan diberikan latihan conditioning, latihan fisik, katakan seperti itu tadi. Latihan fisik nanti justru pelatih-pelatih usia muda harus mengerti kapan harus memberikan waktu yang tepat untuk pelatihan latihan fisik. Baru di umur 16 tahun mereka ditempa untuk conditioning. Ada latihan strength di situ. Kemudian ada latihan aerobic power, ada latihan speed di situ. Baru-baru diberikan di situ. Kalau di dalam latihannya berkualitas, seperti situasi permainan, seperti situasi pertandingan, otomatis nanti di dalam pertandingan mereka udah nggak ada perbedaan lagi. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa kualitas latihan sangat penting sekali. Kualitas latihan tergantung dari kualitas pelatih. Seperti itu. Pemain yang baru, Bambang Pamungkas, eranya Kurniawan, hilang. Lama sekali ada pemain-pemain yang baru muncul untuk bisa menggantikan mereka. Kan jadi pertanyaan kita, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah kita nggak memproduksi pemain-pemain yang baru? Kalau menurut saya, kita kurang fokus kepada pembinaan pemain usia muda. Indonesian Soccer Revolution memberikan memberikan bantuan untuk pelatihan sangat baik. Karena ini adalah football knowledge. Semua orang bisa dapat kepelatihan dari cara apapun juga. Kita bicara sekarang diskusi, itu adalah football knowledge. Kita lihat sepak bola, itu adalah football knowledge. Kita pergi ke tempat seminar, itulah football knowledge. Apa yang mau dilakukan oleh ISR ini? Bagus. Ini football knowledge. Tapi yang saya ingatkan kembali lagi, bahwa di setiap Football Federation itu kita tetap menganut bahwa pelatihan itu induknya ada di AFC. Jadi setelah kita lihat, kita belajar dari semua kanan kiri, dari semua sisi, akhirnya nanti kita juga harus belajar formalnya tentang kepelatihan itu, bagaimana kita harus ambil kepelatihan yang berafiliasi dengan AFC.